Acara telah menyerahkan ini kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin. Di sini saya akan menjadi sebagai moderator yang akan menemani panjenengan semua beberapa menit ke depan. Nah, kita akan menyimak seminar dari Bapak Dr. Muklis Lahudi tentang wawasan kebangsaan bela negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu kita akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Dr. Muklis Lahudi sebagai berikut. Nama lengkap Dr. Haji Muklis MSI, tempat tanggal lahir Jember 17 November 1964, alamat Genteng Bandangi, nomor HP 081 231 91792. Pekerjaan sebagai dosen ITBM, moto ikhlas beramal. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Jember tahun 1977, SMP Muhammadiyah Jember 1981, MA Muhammadiyah Jember 1984, S1 Banyuwangi 1991, S2-nya di Malang 2003, S3-nya di Malang 2013. Pengalaman organisasi ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 1985 sebagai ketua, lalu Pemuda Muhammadiyah 1989 sebagai ketua, lalu Pimpinan Cabang Muhammadiyah tahun 1990 sebagai sekretaris, dan yang terakhir Pimpinan Daerah Muhammadiyah tahun 2015 sebagai ketua. Nah, sebelum menyimak pemaparan materi, saya akan membacakan aturan dalam acara ini. Peserta jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Peserta wajib mengikuti mulai awal sampai akhir. Peserta dilarang mengaktifkan gadget selama acara dimulai sampai atau selama acara berlangsung, kecuali ada pentingan yang sangat urgent. Lalu peserta wajib menyiapkan satu pertanyaan. Apabila peserta keluar dari ruangan, wajib meminta izin kepada panitia. Yang terakhir, peserta wajib mereview materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada kertas yang telah disediakan. Jadi kertas yang ada itu nanti materinya bisa dirangkum di situ, di review. Dan pada seminar kali ini ada dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi 45 menit. Lalu sesi yang kedua sesi tanya jawab selama 15 menit. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muklis Lahudi untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu dosen, karena ada pekerjaan yang lainnya mungkin bisa meninggalkan tempat, karena ada pekerjaan yang lainnya biar mahasiswa lebih leluasa. Kalau ada pekerjaan yang lainnya monggo, tidak apa-apa. Anak-anak maju ya, supaya lebih silaturahminya lebih nyaman. Sisi kanan, sisi kiri, sisi maju ya, maju lah. Mbak sebelah arah, mas sebelah timur. Yang depan di sini. Yang kosong tidak apa-apa, biar silaturahminya lebih mantap. Buri-buri mengarah, ya ini kosong di sini. Masih ada satu tempat kosong depan, Mbak. Nah, ini masih ada lagi satu kosong di sini, tidak apa-apa. Terus ini maju, tidak apa-apa. Terus biar silaturahminya lebih mantap. Monggo. Nah, Mbak, maju sini kosong, masih ada tempat. Itu kosong sebelah ini. Biar tidak ada yang terlalu ke belakang, biar maju semuanya. Ya.
Materi sudah dipegang semuanya ya. Satu bendel materi wis ya. Wis kabeh cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Para calon mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi, perkuliahan di Genteng, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini semuanya bisa hadir di tempat ini, di kampus ini, dalam rangka kita forum ta'aruf para siswa baru untuk mengawali program pembelajaran di tahun ini. Nah, untuk mengenal kampusnya, mengenal temannya, mengenal dosennya dan sebagainya. Hari ini kami memberikan semangat awal, memberikan materi awal dalam forum ta'aruf mahasiswa baru tentang wawasan kebangsaan. Kami beri judul situ berbenah dan terus berbenah diri untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Itu siswa meneh bisa wis disebut mahasiswa, bukan siswa lagi, sudah mahasiswa. Sampai TK sudah lewat, SD lewat. Kalau TK 2 tahun, SD 6 tahun, berarti 8 tahun lewat. SMP 3 tahun, berarti 11 tahun lewat. Benar ya? 2 dengan 6, 8, 8 dengan 3, 11. Ditambah 3, berarti 14 tahun mengenyam pendidikan di TK, SD, SMP, SMA. Sekarang baru masuk pada jenjang mahasiswa. Nah, berpikirnya mahasiswa jauh kemajuannya dibanding TK, SD, SMP, SMA. Nah, biyen sampean nek mlebu sekolah digoleki karo gurune. Nek telat disabet sikile, nek gak ngerjakan tugas diuring-uring karo gurune. Nek gak itu memang tingkat-tingkat TK, SD, SMA, SD, SMP, SMA harus gitu. Gak melebu oleh telat seket sikile, gak kerjakan tugas di uring-uring. Karena nilainya masih tergantung dengan usaha yang nyata di situ. Tugasnya di melebu orang. Nah, sekarang beda lagi. Di tingkat mahasiswa sudah mandiri. Kebutuhan nilai adalah kebutuhanmu. Kowe ora mlebu ya resikomu, kowe ora mulai tugas resikomu. Maka dosen-dosen nanti ya tinggal ini mlebu ora, melok tugas ora, nilainya muncul, nilainya D atau C atau B atau A, nah tergantung. Sudah tidak diurak-urak lagi, sudah tidak ayo mlebu, ayo dan ujian, sudah dilepas. Sudah masuk jenjang dewasa, belajar mandiri, membaca sendiri. Di kampus ini hanya ya pembelajarannya nuntun, nanti jalan gitu. Karena sekarang pakai materi seperti ini, contohnya begini, nanti akan dibaca sendiri, dianalisa sendiri, kemudian nanti akan dibaca di buku-buku referensi yang lainnya, nanti pinter sendiri, cerdas sendiri, ngerti sendiri. Karena sudah dewasa, usianya sudah di atas 20 tahun rata-rata. Ya. 18 tamat SMA. Belum 20 lah. Rata-rata 19 ya, 19 atau 18 lah di antara itu lah. 18, 19, 20 di antara itu atau ada yang lebih. Karena di mahasiswa tidak terbatas usia. Saya dulu S1-nya tertunda karena biaya. Jadi tamat SMA itu tahun 84, 85, 87 baru bisa kuliah, 91 baru selesai.
Kemudian S2-nya juga terhambat lagi karena biaya. Tahun 2003 baru menyelesaikan S2-nya. Kemudian terhambat lagi karena biaya, tahun 2013 baru selesai S3-nya. Nah, itu proses begitu memang. Dan tidak ada batasan umur kalau di sarjana atau di S1, S2, S3 itu tidak ada batasan umur. Kalau di SMA, tingkat SMA itu ada batasan umur, dari usianya sampai ini tidak boleh. Kalau di perguruan tinggi boleh saja, karena belajar seumur hidup. Nah, baik, itu kira-kira. Jadi nanti tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya kamu kerjakan tanpa harus uyah-uyah, tanpa harus ditagih, dan itulah pekerjaan mahasiswa, belajar dan belajar, membaca dan membacakan. Baik, yang pertama kita beri judul di situ, subjudulnya bekerja melakukan perubahan besar. Saya mengulang, bekerja melakukan perubahan besar. Di Anda ini, kamu ini akan melakukan sebuah pekerjaan besar. Apa pekerjaan besar? Yang pertama namanya kerja sosial. Yang kedua kerja intelektual. Yang ketiga kerja struktural, kerja kultural, dan kerja moral. Mulai oponeh ilmu baru ini, apalagi ini? Baca nanti, golek di beberapa buku nanti akan ketemu apa itu. Kerja sosial, Anda nanti akan masuk pada kerja sosial, di mana berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan masyarakat luas, tidak sendirian Anda tidak dibatasi oleh tembok bangku kuliah, tapi sudah sosial, sudah kuasa luar biasa. Berhubungan dengan banyak orang, bersinggungan dengan banyak orang, bermacam-macam karakter dan ilmu pengetahuannya, akan mulai membuka wawasan yang luas. Nah, kerja sosial berarti tidak sendirian, mulai bergabung dengan sosial-sosial yang lain. Ada sosial guru, ada sosial petani, ada sosial macam-macam sudah. Berpikir mahasiswa sudah luar biasa kerja sosial. Sekali lagi simpulnya, yang kerja sosial itu kerja bersama orang banyak, berkumpul banyak orang, bersinggungan banyak orang, disebut dengan kerja sosial. Ora dhewean, nek cara Jawane ora dhewean. Bergabung luar biasa dengan banyak-banyak simpul-simpul masalah. Seperti hari ini juga termasuk kerja sosial. Kenal tokoh dindi, asalnya tokoh dindi, tokoh SMA yang beda, tokoh SMK yang berbeda, dosennya juga berbeda. Ini kerja sosial namanya. Siji, kerja sosial artinya tidak sendirian, bergabung banyak orang. Nomor loro saiki kerja intelektual, pikiran luas. Maka ada diskusi, ada tanya jawab. Kerja intelektual itu berpikiran luas, senang moco, senang belajar, senang bertanya. Untuk bisa menjadi kerja intelektual, maka harus banyak membaca, banyak bertanya, banyak ngangsu kaleruh. Maka kerja mahasiswa ya membaca, boleh ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Pinter dewe, nanti pinter sendiri, sesuai dengan bakat minatnya, pinter sendiri. Ini masih S1. Kalau sudah S2 bukunya lebih banyak, S3 lebih banyak lagi. Bukunya setiap mata kuliah ini harus didukung oleh sekian. Itu buku saya sudah kawan. Itu kerja intelektual. Senang belajar, boleh. Senang membaca, pikirannya luas, pikirannya panjang. Ada kerja struktural. Apa namanya kerja? Teratur.
Kerja struktural itu berpikir yang teratur. Maka kalau sudah masuk ke dunia perguruan tinggi ini, sudah mulai menata, ngomongnya orang kayak pinggir-pinggir jalan kuwi, orang sak geleme, karena sudah struktur. Akhirnya sudah pakai logika yang bener. Orang seneng moco, pinter, gak ngawur. Mereka pinter, kalau ada ilmu pengetahuan baru bisa diterima. Kalau ada sesuatu yang baru bisa dicerna. Sehingga tidak gampang putus asa, tidak gampang ngamuan karena sudah terstruktur mulai sekarang. Baca, senang bergaul dan sebagainya. Itu struktur itu teratur. Terus berikutnya ada kerja kultural. Ada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekitar kita. Kerja struktural berarti menghormati budaya orang lain. No. Kerja kultural menghormati budaya orang lain. Aku kok gak podo karo kowe, yo mergo kowe duwe budaya, itu aku. Dihormati. Ada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama dengan kita. Itu namanya kerja kultural, menghormati budaya orang lain. Rono kowe soben ora ning Genteng tok, kamu nanti bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi, bisa di Irian. Mahasiswa itu luas jangkauannya, kerjanya tidak mutlak mungkin teko dinding kono. Maka budaya orang lain nanti kita hormati. Oh gak podo ya, wong kono begini gak podo. Dalam hal budaya. Kerja moral, akhlak itu punya etika, punya unggah-ungguh, punya akhlak yang mulia. Orang kasar ngomongin, mahasiswa itu ngomongnya orang kasar, orang misuan, orang ngamuan, tapi sudah pakai moral. Orang bermoral, beradab karena mendahulukan ilmu pengetahuan. Orang gampang cangkemmu, raimu, matamu, tidak begitu. Itulah terminal ya. Ini moral, sudah pakai unggah-ungguh, punya akhlak, mengedepankan ilmu pengetahuan. Lek gak cocok dianalisa, fokus gak ngamuan, gak mendungan. Itulah kerja besar yang dilakukan oleh mahasiswa, namanya kerja sosial, kerja intelektual, kerja struktural, kerja kultural, dan kerja moral. Baik, nomor satu saya kira sudah bisa dipahami. Berhubungan dengan orang banyak, punya ilmu pengetahuan, terstruktur, rapi, kemudian menghormati budaya orang lain dan berakhlak mulia. Itu kerja nomor satu. Nomor dua, kita ini mesti berhadapan dengan masyarakat seperti yang sekarang kita ada. Yang pertama ada namanya prososial. Prososial itu wong sing manut-manut, masyarakat sing manut, gampang diatur, gampang ditata, manut karo undang-undang, itu namanya prososial. Kowe kabeh yo berhadapan karo masyarakat sing manut-manut kuwi. Enak kuwi berhadapan dengan masyarakat yang prososial itu gampang. Diatur gampang, bijak yang bagus gampang. Nah, kesimpulan yang prososial itu masyarakat yang manut, masyarakat yang mudah diatur. Kemudian ada masyarakat kontrasosial, kuwi sing angel diatur. Masyarakat yang susah diatur, gawe karepe dhewe, sekolah ora, kumpul ora, salat ora. Kontrasosial senengane gawe rusuh. Namanya kontrasosial. Di mana-mana ada. Kowe sebenarnya nyambut gawe ngono kuwi enek, masyarakat sing tok ngeni sok ben kuwi yo ngono kuwi. Enek sing enak, sing gak enak, enek sing ngawur terang. Terus ada lagi masyarakat yang abal-abal, enggak jelas. Pekerjaannya enggak jelas, omahe enggak jelas, akhlaknya ora jelas, agamanya ora jelas, itu abal-abal. Orang yang enggak jelas, masyarakat yang enggak jelas, pekerjaannya ora jelas, sekolah ora dan seterusnya. Wis sing kari dhewe sing modeli jenenge wal kedua. Wal kedua ki gawe karepe dhewe.
angel ditata gawe karepe dhewe, sapenae dhewe, rumangsa bener dhewe, jual. Nah, masyarakat kompak itu semuanya ada di lingkungan kita, dan mahasiswa harus berpihak kepada yang prososial, yang mudah diatur. Baik, nomor 3 sekarang, perkuat jati diri kita. Ayo bareng-bareng kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, perkokoh keimanan. Gak usah ditulis, itu tulisannya. Perkokoh keimanan. Iman kita harus kuat. Kemantapan ibadah, sholatnya sing tenanan. Ini muslim semua dong. Muslim semua. Sholat sing tenanan. Di mana saja berada jangan tinggalkan sholat supaya bermartabat kita ini. Gemar beramal soleh, melakukan yang baik-baik. Perbagus akhlak, tadi akhlaknya bagus, punya tata kerama. Perbaiki muamalah ala nas. Muamalah ala nas itu hubungan kemanusiaan. Perluas keilmuan dan kecerdasan, ya sinau, belajar. S1 selesai ke S2, S2 selesai ke S3 dan seterusnya, itu nanti kita selesaikan di tingkat yang pertama. Perluas keilmuan di tingkat kita cerdas karena kita belajar dan belajar. Wis ojo waleh-waleh sinau, pinter dhewe, ngerti dhewe. Baik, 4 sekarang. Karena waktunya 35 menit, 45 menit itu berjalan. Berjalan 20 menit, kurang 15 menit itu ya. Hindari yang melemahkan perjuangan kita. Hindari yang melemahkan sebagai pelajar. Hindari yang melemahkan sebagai mahasiswa. 1, ojo saling menyalahkan. Salahin bapak, salahin boe, salahin lingkungan, salahin dhewe, enggak begitu. Jangan saling menyalahkan. Hadapi. Larat dihadapi, sugih dihadapi. Udan yo dihadapi, panas yo dihadapi. Mancal sepeda yo dihadapi, pak sepeda motor ya dihadapi. Itu tidak menyalahkan. Saya dulu sudah guru, itu mancal sepeda motor kok blemor rene mergo kabeh sepeda motor. Blemor kene iki 15 kilo bendino. Mulang nang blemor, mulang nang genteng mancal sepeda. Enggak usah nyalahkan. Enggak usah nyalahkan. Nyalahkan siapa? Kita memang keadaan seperti itu. Ya saya ikuti, saya lalu. Itu salah satu di antara tidak menyalahkan. Jangan ada yang saling menyalahkan, karena menyalahkan tidak menyelesaikan masalah. Musim pandemi nyalahkan, salah virus, salahmu kowe gak ngangge masker, salahmu kowe gak cuci tangan, salahmu kowe mati dhisik. Akhirnya tidak mari-mari. Tidak usah menyalahkan. Mari diikuti, mari bekerja semaunya, belajar sak geleme. Gelem yo sinau ora gelem yo goblok dhewe kok. Ya, bekerja semaunya iki sak geleme dhewe. Kita ndak harus tersentuh. Terus jangan berbantah-bantah. Bantah-bantah tapi gak menyelesaikan masalah. Enak omah kobong malah berbantah, entek omahe. Yo ndak diselesaikan, jangan berbantah-bantah. Berbantah iki senengane gedabul nih. Terus terlalu menoleh belakang, terlalu menyesali diri. Wah, ya aku kok begini, enggak boleh. Terus merasa benar sendiri, waduh wis ora merasa benar sendiri. Selalu menyalahkan orang lain. Salah kabeh wong liya. Terus putus asa. Nang jero kamar mau meneng mengkurep sinau ora, sekolah ora, nyambut gawe ora, meneng nang kono, ngatek dhewe. Jangan sombong dan merasa besar sendiri. Jangan sombong dan jangan merasa besar sendiri. Karena kalau sudah sombong tertutup kebenaran. Kalau sudah sombong merasa pintar dewe, nek sombong merasa hebat, akhirnya koyok batok, koyok apa jenenge? Kodok, koyok kodok ning jero nek batok, rumongsane kuwedi barang dibuka. Nek sak ngono kuwi ya. Baik. Berikutnya nomor 5. Harapan masa depan. Tulis dan kerjakan dan tulis. Maksudnya apa? Lek duwe program ditulis, lek sudah punya ditulis dikerjakan. Ingin kuliah. Apa solusinya dan sebagainya? Kamu pinter dhewe, cerdas sendiri.
memulai yang mudah untuk mencapai yang besar. Musyawarahkan untuk kebersamaan, sering-sering tekon karo kancane ya apa iki enak. Suasana ukhuwah persaudaraan, aja tukaran, mergo tukaran kuwi kakek musuh, lek kakek musuh gak duwe kanca, lek gak duwe kanca dhewean, lek dhewean merasa sombong ora. Gembira dalam kebersamaan, nek kumpul ini gembira ya. Saling menerima dan memberi. Ya, saling menerima. Kita ada kekurangan, karena punya lainnya ada kelebihan, maka saling menerima. Baik, berikutnya. Mari kita gapai soleh individual. Soleh individual itu baik diri kita. Soleh individual akan melahirkan sifat individu yang sabar. Dalam bahasa agama namanya sobiri. Melahirkan sifat individual yang jujur. Melahirkan sifat individual yang taat. Melahirkan sifat individu yang ringan menolong orang lain. Melahirkan sifat individu yang selalu bertaubat. Bertaubat itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah dalam momentum kita Fortamaru atau dulu itu materi Ramadan yang dapat terus-menerus meningkatkan kualitas diri dalam beribadah dan beramal. Inilah jalur rohani yang akan menghiasi perjalanan hidup kita sepanjang masa hidupnya. Baik perjalanan individu, perjalanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pribadi yang tidak rakus, tidak sombong, tidak menangnya sendiri, dan selalu tampil sebagai pribadi yang pro sosial dan tidak kontra sosial. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi mari kita menjadi individu yang baik di mana saja berada. Baik, berikutnya mari kita gapai soleh intelektual. Perdebatan, pemikiran, halakoh, diskusi, dialog jika digelar dengan penuh kejujuran, keadilan, dan saling menghargai pendapat orang lain akan melahirkan energi pemikiran positif, gagasan segar, dan akan muncul pembaharuan serta karya-karya yang monumental. Dengan kapasitas intelektual kita masing-masing, kita tampil dengan wajah amanah, integritas sosial, integritas moral, bermartabat menuju cita-cita Hizbul Islam wal Muslimin, mencerahkan peradaban bangsa, berpikir gelas besar bukan gelas kecil, yang selalu tumpah jika diisi air, dan bukan gelas pecah yang sulit diisi air. Ini maksudnya ini. Ada kita pemikirannya luas, itu juga ilmu wirawai untuk diterima karena luas itu. Coba kalau kita ini sempit, apalagi gelas kecil jika ilmu saiki itu semua itu akhirnya tumpah ke ini. Apalagi gelas pecah yang nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Gelas pecah ya apa nih tinggi isi banyu ya karena digoreng banyu ya karena dibuat malah nyandung sikil dipendem ra bosok-bosok dibuat nih biar gelas pecah. Gak aneh gunanya maksudnya. Coba kalau kita bayangkan kita seperti gelas pecah. Dijaga banyu kan enek. Bisa itu malah ngeneki dodone dhewe. Dibuat malah nyandungi, dipendem ra bosok-bosok. Kayak dia, dibuatnya kali malah kena isi kilo wong sing nyebrang. Ya apa nih? Artinya orang yang tidak bermanfaat itu susah. Soleh intelektual dihadirkan di tengah kehidupan bersama agar mampu melahirkan energi positif yang berpihak kepada nilai-nilai kebenaran, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, tanpa takut tidak populer. Wah, itu calon-calon anggota DPR, calon-calon pejabat negara harus mengutamakan kejujuran. Sing bener dikatakan bener, salah katakan. Berikutnya soleh sosial. Mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dengan membawa pencerahan. Ya, istilah sajadah pendek, sajadah panjang, sajadah luas. Sajadah pendek itu untuk diri kita, sajadah panjang bergabung orang banyak. Sajadah luas bermanfaat bagi orang banyak juga. Sajadah tak terbatas berarti di mana saja kita berada bermanfaat bagi siapa saja. Ada yang kerja ning kantor yang manfaat, kerja ning sawah yang manfaat, kerja ning pabrik gula yang manfaat, kerja ning sekolah yang manfaat, bagi bapak rumah tangga yang manfaat, bagi ibu rumah tangga yang manfaat, bagi pejabat opo yang manfaat. Kita ini karena kita
Perilaku sosial makin lembut, makin peka terhadap lingkungan masyarakat dengan menampilkan perilaku ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah insaniyah persaudaraan sesama manusia, ukhuwah watoniyah persaudaraan sesama antar bangsa dan negara. Mahasiswa itu sebenarnya pembimbing karena maka hubungan kemanusiaannya baik, sesama umat Islam baik, sesama antar negara bangsa baik. Ibadah yang melahirkan nilai-nilai sosial bukan ibadah yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan sendiri itu bisa ya, seperti apa sholat wis kono pak ngerti kono wis. Tonggo kelaparan gak ngerti, yang penting aku sholat. Tak boleh. Sholat itu kepentingan pribadi, kemudian dilahirkan menolong orang lain karena itu bagian dari sosial kita. Mergo aja selamat ada orang kabrak ngono lebah ngono aku ora ngerti. Tak boleh. Harus ada sifat-sifat sosial. Maka akan melahirkan tauhid sosial. Tauhid sosial itu ya kepada Allah baik, kepada masyarakat baik. Syahadah sosial, pernyataan-pernyataan yang baik. Zikir sosial, ya ingat kepada teman-teman kita yang kekurangan. Akhlak sosial, ya akhlak kita baik pada siapa saja. Soleh sosial terbuka pada kemajuan ilmu pengetahuan, berkarakter sejuk, teduh, dan berkeadaban. Soleh sosial melahirkan sumber daya yang berkualitas dan menjadi modal sosial yang luar biasa. Terakhir, insyaallah pas waktunya. Nanti tanya saya terakhir yang mana materi untuk terakhir ya, dan materi berikutnya sampai. Sekarang kita dibatasi waktu untuk pas pertanyaan di materi kedua tidak tersampaikan. Ya. Soleh spiritual menampilkan Islam yang ramah, bukan Islam yang murah, dan bukan pula Islam yang marah-marah. Jadi kita ini beragama menampilkan Islam yang ramah, bukan Islam yang murah, dan bukan Islam yang marah-marah. Segala hal yang dilakukan diniatkan untuk beribadah, bukan cari uang, bukan cari upah, dan bukan sekedar membelakang. Membelakang itu kekuasaan. Jadi kamu kalau menuntut ilmu seperti ini, ojo terus hanya niatnya boleh upah, enggak. Kita mencari ilmu itu ikhlas. Kita mencari ilmu itu karena ibadah kepada Allah, maka nanti Allah akan mengatur kita. Nek kowe sholat tenanan, rukuk sujud tenanan, ibadah tenanan, boleh ilmu tenanan, nanti Allah akan mengatur. Oh, hambaku yang tenanan, sholatnya tenanan, dia diatur, pekerjaannya diatur oleh Allah, anak istrinya diatur oleh Allah, lingkungannya diatur oleh Allah, karena kita rukuk sujudnya tenanan, sholatnya tenanan, waktu-waktu sholat dijaga, duhur dijaga, asar dijaga, maghrib dijaga, isya dijaga, subuh dijaga. Masih ditambah sholat malamnya dijaga, sholat duhanya dijaga. Nanti Allah akan mengatur kita. Dilalas enggak cukup, kalau ya cukup. Dilalas itu susah, nanti kan dibuat mudah. Sing kangelan kan dibuat mudah. Sing enggak di pekerjaan, nanti Allah akan ditunjukkan pekerjaan. Jadi tadi aku kayak contoh. Saya contoh menyaksikan sendiri. Dia nenek area SMA Muhammadiyah kita. Kau ingin kuliah tak duit, kemudian semua boleh walau boleh penggali, tak duit dia, tak duit tempat. Karena sholatnya tenanan, sujudnya tenanan, ketemu sama orang, ketemu di masjid sama orang, yang orang itu butuh guru ngaji, butuh orang yang bisa menempati rumah itu tanpa harus bayar. Kau ingin kuliah di Surabaya, tak duit tempat. Sujud rukuk tenanan, bilalah ketemu orang yang ingin boleh uang sih bisa ngopeni omai, ngopeni ngaji anak-anak dan sebagainya, ketemu di situ, maka kuliahnya bisa berlangsung, rumahnya orang itu bisa dijaga, dibiayai pula oleh orang itu karena menjaga rumah dengan baik. Oh, anak ketemu ya. Kalau orang itu kalau sujudnya tenanan, ternyata ketemu antara harapan dan kenyataan. Baik, contoh kecil aja. Munculnya paham keberagaman yang melahirkan perbedaan firqah atau mazhab, organisasi keagamaan disikapi dengan kearifan bahwa perbedaan itu bukan bagian dari rahmat Allah, dari kesusahan spiritual, muncul menjadi wasatiyah yang solutif. Ini dimaksudnya ini,
kita nanti tentu akan berhadapan dengan perbedaan-perbedaan paham. Beda-beda paham keberagamaan. Maka seorang mahasiswa tidak mudah menyalahkan. Misalnya, nek waktu nek Ramadan kae enek sing traweh kok pampat-pampat kok loro-loro nyampu ya begitu. Nah, seorang mahasiswa nanti belajar, ketemulah boleh traweh itu 4 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Ada yang tarawih itu 2 rakaat salam, toh akhirnya juga diakhiri dengan witir 3. Jadi tarawih itu boleh 4, boleh 2. Nah, hingga tidak bertengkar. Ini yang disebut dengan memahami perbedaan pemikiran. Nah, Jumatan, sampai menyaksikan pula di dalam Jumatan ini. Ada yang Jumatan itu adanya 2 kali, ada yang sekali adzan kemudian khutbah Jumat. Ada yang 2 kali, adzan dulu dan sholat sunnah, kemudian adzan lagi. Seorang mahasiswa tidak menyalahkan orang lain, tapi belajar. Ada perbedaan mazhab. Ya apa-apa, itu benar semuanya. Nah ini intinya kalau kemudian kita sering membaca melahirkan soleh spiritual. Menghindari perdebatan yang remeh-temeh dalam masalah-masalah perbedaan agama atau kuliah, karena ada langkah-langkah besar yang belum dilaksanakan. Jadi kemudian kita tidak berdebat urusan kuliah, tidak. Sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak benar semuanya. Yang pakai kunut ya benar, yang tidak pakai kunut ya benar. Nah, kemudian kita tidak berdebat, yang penting sholat subuhnya tepat waktu, rutin. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Tidak engkel-engkelan perkara kunut, malah tidak subuhan, tidak begitu. Memajukan pendidikan, mari kita bangun bersama. Mengentaskan kemiskinan, nolong wong liya, melahirkan generasi unggul karena belajar, kerja sosial yang monumental karena kita tidak berhenti sampai di sini. Begitu kita berkarya monumental, maka dirasakan oleh orang lain, digagas orang lain, dan akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu. Nah, karena waktu nanti supaya yang kedua cukup. Pas waktunya. Pas. Jadi serasa rekor nanti guys. Buat diganti yang kedua. Baik, saya kira itu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bapak Muflis yang telah memaparkan materi, sangat baik sekali. Oke, lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk iya. Materi kedua. Enak apa boleh? Ya, ada tanya jawab. 15 menit tak? Bertanya ini ditunggu lah, dikurung lagi. Ya, untuk yang jajanan kurang bisa ambil di depan ini. Ayo, bisa ambil dulu. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya para mahasiswa sekalian. Karena angkat tangan, langsung berdiri. Yang pertanyaan pertama dapat kue. Yang pertanyaan pertama dapat kue. Iya, yang pertanyaan pertama dapat kue 2 ini. Dapat bonus. Kalau tanya gini, kalau tanya gini, enggak apa-apa. Baik. Mbak, dari mana? Dari mana? Lemon ke Kalibaru? Gumire, Mbak. Gumire juga. Gumire. Gajah. Gumire. Pakai gumire. Macan putih. Ini macan putih. Macan putih ini. Kabah. Kono kabah. Mbak dari Tojo. Lemor mana? Sidongulyo, sepanjang. Kasih saya. Mana? Gajah. Canganan. Ini. Dari Temu Asri. Gumire. Mana itu Gumire? Tegal Sari. Ini. Jenis Sari. Marom.
Srono Mas dari Kali Putih ini Melayu teko ya. Ringin Rejo, rata sawahnya teko ya. Lemo, sepanjang terus sepanjang. Dulu lagi, enggak. Mas dari mana? Karangsari Cecek ini. Srono Mas, Yosomulyo, Jambi, Rogator. Ini mau Macan Putih mau ya, golongan Macan Putih mau ya. Sanggaran, waktu kono. Lagi mau, waktu kono. Baik. Jadi gini, rasa tekon malah bingung. Apa yang saya sampaikan tadi kira-kira bisa diterima? Jadi intinya, mari kita belajar dan belajar. Terus jangan ada putus asa belajar. Belajar terus itu nanti cerdas sendiri, pintar sendiri. Dan kalau pintar sendiri, cerdas sendiri, pekerjaan nanti bukan kamu yang mencari pekerjaan yang mencari kamu. Gak usah boleh uang karena pintar, rajin, punya karya-karya. Kuliah ini 4 tahun terasa lama kalau memang tidak, tapi cepat kalau kita senang. Dan tidak ada sulit. Apa saja bisa dilakukan. Ada kesulitan konsultasi. Tugas nggak bisa tekon. Tugas nggak selesai diselesaikan mana-mana yang bisa di skripsi jadi mulai bisa diatur. Jadi tidak ada yang sulit kuliah ini. Semuanya bisa ditata, asalkan ada kesungguhan pasti ada. Juga kasihnya bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 dan 8 itu sudah urusan skripsi, tugas, mari. Ya, baik. Alamat sudah. Ada yang dari Madrasah Aliyah? Madrasah Aliyah mana? Darul Ridwan. Kono. Madrasah Aliyah. Ada yang dari Semeyan, SMK mana? Ini SMK Muhi, SMK juga. Ada yang dari SMA. Oke, baik. Di sontak ya Aliyah ini, SMK ono, SMA ono. Dari teknik, STM misalnya ada mana? Jambi. Muhammad Jawa Jambi. STM juga. Jurusan apa? Elektro. Sekarang ambil. Wes, cukup saya kira 15 menit. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah habis dan tidak ada yang nanya, saya bacakan kesimpulan untuk materi kali ini. Kesimpulannya adalah kita terus berbenah diri karena kita sekolah sudah selama 12 tahun. Mungkin kita harus bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Kita sudah sekolah 12 tahun, apa yang sudah kita dapatkan? Terus pekerjaan besar itu dimulai dari pekerjaan yang kecil. Kalau kita punya harapan ditulis, dan ketika sudah ditulis kita kerjakan. Soal individual akan melahirkan sifat baik yang akan terus betul. Oke, karena waktu sudah habis. Terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturul fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.